Selamat sore. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan untuk tugas simulasi dan pemodelan. Jadi untuk tugasnya itu membuat eh, coding tentang simulasi antrian. Jadi untuk gambar simulasinya seperti ini. Nah, pada simulasi ini kondisi antriannya itu ada 3 kondisi. Yang pertama, penumpang belum memiliki tiket. Jadi penumpang itu membeli tiket di loket, kemudian melakukan scan tiket sebelum naik pesawat. Terus kondisi kedua, itu penumpang sudah membeli tiket secara online. Penumpang hanya perlu melakukan scan tiket, setelah itu langsung masuk ke pesawat. Kemudian untuk kondisi ketiga, yaitu penumpang sudah membeli tiket dan sudah scan tiket. Jadi penumpang bisa langsung masuk ke pesawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salam. Ya, terima kasih Krishna. Kemudian asumsi untuk simulasi antriannya, yang pertama adalah sebuah bus dapat memuat 100 penumpang dengan rata-rata kedatangan setiap 3 menit. Nah, selanjutnya penumpang akan membuat grup yang terdiri dari 2-3 orang. Nah, asumsi bahwa 40% penumpang akan mengantri untuk membeli tiket. 40% sudah membeli tiket secara online dan langsung mengantri untuk scan tiket. Dan 20% sisanya sudah melakukan pembelian tiket sekaligus scanning sehingga memiliki akses untuk langsung naik ke pesawat. Nah, penumpang membutuhkan waktu rata-rata 1 menit untuk keluar dari bus dan menuju ke loket untuk melakukan pembelian tiket. Kemudian memerlukan rata-rata setengah menit untuk berjalan dari loket ke petugas scan tiket. Sehingga waktu rata-rata total yang dibutuhkan untuk berjalan dari bus ke petugas scan tiket adalah 1,5 menit. Nah, selanjutnya adalah proses pembelian tiket membutuhkan waktu kurang lebih 0,2 menit. Kemudian proses scan tiket membutuhkan waktu rata-rata 0,05 menit. Kemudian yang terakhir adalah terdapat 5 toket penjualan tiket dan 3 petugas untuk melakukan scanning tiket. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kia untuk codingannya. Tapi sebelum itu di sini terdapat parameter yang akan digunakan berdasarkan asumsi untuk simulasi antrian tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya untuk penjelasan kode, pertama dimulai dari asumsi yang telah disebutkan tadi. Jadi berdasarkan asumsi itu dapat diinisialisasikan parameter input untuk simulasi antrian penumpang pesawat. Nah, parameter itu diinisialisasikan pada bagian atas ini. Nah, parameter yang paling penting itu adalah parameter seller line yang menandakan banyaknya line untuk seller, dan juga seller per line-nya itu adalah 1. Kemudian ada scanner line yang menunjukkan banyaknya line untuk scanner yaitu 4, dan scanner per line-nya itu adalah 1. Kemudian selanjutnya ada beberapa function yang merupakan function yang penting dalam code ini. Yang pertama ada function bus arrival. Jadi function ini menjalankan event utama, yaitu mensimulasikan kedatangan bus setiap beberapa menit dengan beberapa orang, yang value-nya tadi udah diinisialisasikan pada parameter di atas. Nah, function ini nantinya akan men-trigger proses selling dan scanning yang akan dijalankan pada function utama selanjutnya. Nah, function selanjutnya adalah function purchasing customer. Nah, jadi function purchasing customer ini menjalankan simulasi 3 event penting. Yang pertama ada walking to the line, yaitu menjalankan ke line-nya. Kemudian ada waiting in the line. Dan yang terakhir adalah mempassing nilai ke function selanjutnya, yaitu scanning customer. Nah, kemudian scanning customer ini merupakan function yang mirip dengan function purchasing customer tadi, namun bedanya itu adalah ketika visitor itu datang dan jalan dalam grup itu masuk ke dalam purchasing customer. Sedangkan mereka ada juga untuk scanning secara mandiri satu persatu individually yang akan masuk pada scanning customer ini. Nah, jadi pada scanning customer ini dimasukkan input walk duration dan juga standard deviation, ya. Berbeda dengan
purchasing customer yang tidak ada walk duration dan standard deviation. Nah, nilai ini digunakan untuk menentukan apakah customer itu langsung berjalan ke scanner atau berhenti dulu ke bagian sellernya. Selanjutnya mungkin bisa langsung didemokan untuk kode ini. Oke. Nggak terlihat, Ki. Oh ya. Baik, ini tampilan untuk simulasi antrian. Jadi simulasi antrian untuk penumpang pesawat. Jadi kita bisa lihat. Bentar, ini grafiknya emang biru. Oh ya. Oke. Jadi bisa dilihat di sini bahwa terdapat dua buah grafik ya. Jadi yang sebelah kiri yang grafik batang itu merepresentasikan jumlah penumpang yang datang di tiap menitnya. Terus kemudian yang grafik sebelah kiri itu menunjukkan rata-rata waktu tunggu untuk seller sama si scannernya. Terus karena tujuan utama dari simulasi antrian ini kan untuk mensimulasikan kejadian di dunia nyata, terutama untuk kasus antriannya. Jadi kita lihat bahwasanya grafik tadi, misalkan yang dari grafik batang sebelah kiri tadi, kan itu ada semacam fluktuatif itu. Nah itu bergantung pada tadi ada standar deviasi yang disetting ketika tadi udah dijelasin pas di inisialisasi parameter tadi. Nah di situ berguna untuk mensimulasikan kondisi nyata untuk antrian. Jadi kan antrian itu nggak mungkin sama, misalkan 100 penumpang tiap waktunya itu nggak mungkin sama, pasti ada beda-beda gitu. Kemudian bisa kita lihat bahwasanya yang di grafik sebelah kiri itu sebelah kanan maksud saya, nah itu ada waktu tunggu, yang sebelah atas itu untuk seller, yang bawah itu untuk scannernya. Jadi semakin banyak arrival yang penumpang yang datang, nah, otomatis nanti waktu tunggu penumpangnya itu untuk bisa dilayani itu makin meningkat. Kita bisa lihat di menit ke 15 dan seterusnya itu kan jumlah penumpangnya itu cukup tinggi. Itu terdapat peningkatan waktu tunggu. Nah, jadi kita coba mendapat informasi juga di situ bahwasanya setiap waktu pada waktu 29,9 menit tadi itu jumlah rata-rata waktu tunggunya. Jadi untuk penumpang itu keluar, jadi itu sekitar 1,7 menit. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu scannernya itu sekitar 0, berapa itu? 0 menit. Jadi pada menit ke 29. Jadi secara sekilas untuk simulasi antrian itu seperti ini. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana tingkat misalkan tingkat randomnya kedatangan, dan itu bisa disimulasikan dengan menggunakan simulasi antrian ini. Jadi bisa mensimulasikan kejadian di dunia nyata. Kurang lebihnya saya kira cukup penjelasan untuk outputnya. Kembalikan ke Kresna. Ya, terima kasih Mujur untuk penjelasannya. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.